Nggak kerasa udah hampir 3 bulan dari awal mula menggunakan free trial Final Cut Pro. Dan per hari ini udah tinggal sisa beberapa hari lagi. Dan di video kali ini saya akan coba membagikan beberapa kendala yang saya temui dalam menggunakan Final Cut Pro. Selain itu, saya juga akan membagikan bagaimana solusi yang bisa kita gunakan untuk mensolusikan kendala-kendala tadi. Langsung aja masuk ke videonya. Salah satu fitur yang paling khas di Final Cut Pro adalah Magnetic Timeline. Tapi bagi pengguna baru, terutama yang sebelumnya menggunakan Premiere Pro, menggunakan Magnetic Timeline ini pasti agak kesulitan karena ada beberapa perlakuan yang nggak sama. Misalkan kita punya 3 klip seperti ini. Saat kita menghapus klip yang bagian tengah, kita klik delete, bagian kanan itu akan otomatis langsung mengisi ruang ke sebelah kiri. Nah, ini yang Final Cut Pro sebut sebagai Magnetic Timeline. Di beberapa kasus memang ini sangat bermanfaat dan mempercepat workflow, tapi di case-case lain mungkin kita ada kebutuhan untuk menghapus tapi tidak ingin merubah struktur keseluruhan dari timeline. Caranya kita bisa gunakan Shift lalu Del. Setelah kita menekan Shift Del, hasilnya akan jadi seperti ini. Klipnya itu akan hilang, tapi dia juga meninggalkan suatu klip kosong yang akan mengisi ruang klip yang sebelumnya, sehingga bagian klip di kanan tidak akan menempel ke bagian kiri. Nah, komponen-komponen di Final Cut Pro seperti teks, lalu musik, sound effect, itu juga mereka terkoneksi ke timeline utama atau klip yang ada di bagian tengah sini. Artinya kalau kita ingin memindahkan klip yang ini, semua komponen yang terkoneksi ke klip tersebut akan ikut terbawa seperti ini. Kembali lagi, di satu sisi ini bisa sangat bermanfaat dan sangat efisien, tapi kasus-kasus tertentu ada kalanya kita perlu untuk memindahkan khusus untuk klip itunya saja. Nah, awalnya saya juga mengalami kendala serupa dan tidak tahu gimana cara untuk memindahkannya. Akhirnya satu-satu saya pindahkan. Ternyata caranya adalah menggunakan tombol tilde atau yang tandanya seperti ini. Selagi kita mendrag klip yang akan kita pindahkan, kita sambil tekan tombol tersebut. Nah, kelihatan hasilnya kalau komponen-komponen yang terkoneksi ke sana nggak lagi terhubung dan klip tersebut secara independen bisa kita pindahkan. Jadi itu ya caranya kalau kita ingin memindahkan suatu klip tanpa juga memindahkan klip-klip lain yang terhubung, kita tekan tombol tilde ini sambil kita drag klipnya. Nah, selanjutnya di kasus lain misalkan saya punya timeline seperti ini. Ada suatu musik yang terkoneksi ke klip di bagian depan. Nah, misalkan saya mau menghapus atau memindahkan klip yang bagian atas tersebut. Nah, kalau saya pindahkan, bagian musiknya juga pasti akan ikut. Sedangkan itu bukan hal yang kita mau. Salah satu caranya kita juga bisa memindahkan titik koneksi musiknya ini ke klip yang mana. Karena kita tahu biasanya musik itu kan bagiannya cukup panjang beberapa menit dan dia melewati beberapa potongan klip. Misalkan yang tadinya terkoneksi di bagian klip depan, kita pindahkan ke bagian klip kedua. Nah, caranya kita tinggal pindahkan kursornya ke klip yang mau kita tuju sebagai konektornya. Lalu kita tekan tombol Shift dan Command. Seperti ini. Kelihatan kalau koneksinya udah pindah ke klip sebelahnya. Selanjutnya ini di bagian audio. Sebetulnya sebelumnya saya juga pernah membahas hal ini di video sebelumnya tentang mengatur audio di Final Cut Pro. Di sana dibahas lebih lengkap. Tapi di sini saya coba meng-highlight satu kendala yang saya temukan selama 90 hari ini, yaitu dalam mengatur audio level. Sebetulnya mengatur audio level di Final Cut Pro itu cukup simpel, kita tinggal menarik ke atas ataupun ke bawah. Namun kendalanya itu perubahannya terlalu sensitif. Kalau kita geser sedikit aja ke atas, dia perubahannya langsung jauh gitu. Begitu juga sebaliknya kalau kita tarik ke bawah, dia perubahannya juga sangat signifikan. Nah, gimana caranya kalau kita pengen mengatur audio levelnya ini sedikit demi sedikit? Kita bisa menggunakan tombol Command sambil mendrag kursornya ke atas dan ke bawah seperti ini. Dengan menekan tombol Command tersebut, perubahan audio levelnya jadi lebih presisi dan lebih sedikit demi sedikit gitu. Nah, yang terakhir ini tentang size file library. Biasanya setelah kita mengedit beberapa project, kita mengeditnya di beberapa library terpisah. Dan lama-kelamaan pasti akan ada notifikasi di MacBook kita kalau storage-nya udah penuh. Nah, ketika kita lihat bagian mana yang besar, pasti ada di folder movie ini, di mana library-nya tersimpan.
secara size bisa sampai puluhan giga ataupun ratusan giga. Kok bisa sangat besar gitu? Padahal kita saat import, kita memilih menu ini, Leave in Place. Artinya kita tidak mengkopikan file mentah tadi ke dalam Raspberry. Tapi kok filenya tetap besar? Sebetulnya, besarnya size ini salah satu kontributor terbesarnya adalah hasil render. Jadi saat kita edit di Final Cut Pro, dia pasti secara aktif melakukan rendering supaya kita editnya lebih nyaman dan lebih lancar. Namun file-file hasil render tersebut akan terkumpul terus di library sehingga size-nya yang membengkak. Jadi apabila kita udah selesai dalam satu library, kita udah selesai edit videonya, sudah dipublish, baiknya file-file tersebut kita hapus. Nah, ini cara menghapusnya. Kita bisa klik bagian library yang kita pilih. Terus kita masuk ke bagian file, lalu delete generated files ini. Nah, di sana kelihatan tipe file apa aja yang bisa kita hapus. Tapi mostly saya gunakan untuk menghapus hasil render. Lalu di sini pun kita bisa pilih bagian kita mau menghapus semua render atau hanya render-render yang tidak digunakan. Biasanya karena projectnya udah selesai, saya pilih yang all. Nah, kelihatan dari size-nya yang sebelumnya sekitar 70-an giga, sekarang udah turun setelah kita hapus file rendernya. Jadi sebetulnya yang dihapus itu hanya bagian klip yang udah terrendernya saja. Jadi kalau kita buka lagi library-nya, timeline-nya akan tetap ada, tapi minusnya kita hanya perlu untuk merendernya lagi gitu. Dan kalau untuk project-project video yang udah berlalu, saya rasa ini nggak masalah. Ini menjadi kebiasaan sekarang, kalau udah beres dipublish, saya langsung hapus hasil rendernya, sehingga menghemat lumayan space di laptop saya. Oke, jadi itu kendala-kendala yang saya temui dalam menggunakan Final Cut Pro ini selama 90 hari ya, di masa free trial ini. Dan harapannya mungkin solusi yang udah dijabarkan di sini juga bisa membantu ke depannya dalam menggunakan Final Cut Pro. Mungkin sekian, terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe.